Oke, kita lanjut ke coefficient of interdependence antar Pulau Jawa dan Maluku Papua. Nah, di sini kita juga melakukan hal yang sama, serupa tapi sebenarnya agak beda. Di sini kita akan pakai sel yang tadi kita highlight warna hijau dan warna kuning. Jadi di sini pertama saya akan sum dulu di baris 253. Kita lihat supply dari Jawa ke Maluku Papua di sini. Ini kita tambahkan. Oh, sorry. Di sini harusnya. Kita drag sampai 17 sektor. Nah, tapi belum berhenti di sini. Ini kan kita baru melihat supply dari Jawa ke Maluku Papua. Dan kita juga harus menghitung sebaliknya, yaitu supply dari Maluku Papua ke Jawa. Kita lihat dari yang highlight warna kuning ini. Kita drag sampai sektor ke-17. Jadi untuk di sini akan ada 34 kolom karena 17 tambah 17 atau 2 kali N. N itu adalah sektornya. Nah, selanjutnya kita ke weight. Di sini weight cukup tricky, jadi kita bisa melihat kita harus menghitung share dari input di Pulau Jawa dibagi dengan total share input di Pulau Jawa plus Maluku Papua. Karena di sini ini yang dari input Pulau Jawa ke Maluku Papua. Langsung aja menuju ke data asli IRIO-nya di baris 117 kolom CL. Oh ya, jadi yang di sini kita justru harus kolom CL dulu, jadi total inputnya di Papua. Ya, Maluku Papua, total inputnya terus kita bagi dengan total input Jawa. Kita bagi dengan total input di sini, Maluku Papua. Jangan lupa untuk di lock formulanya. Nah, setelah kita dapat ini, kita drag lagi sampai sektor yang ke-17. Nah, terakhir ini untuk input dari Pulau Maluku Papua ke Jawa, itu kita pakai proporsinya input dari Pulau Jawa. Lalu kita bagi dengan total input di Pulau Jawa itu sendiri dan Maluku Papua. Ini sama sih bawahnya.
Drag. Lalu kita hitung weighted average-nya sama lagi. Tapi jangan lupa ini untuk 34 sektor. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini coefficient of interdependence-nya Pulau Jawa dan Maluku Papua itu um, relatif ya lebih rendah sih. Tapi sebenarnya ini juga masih belum bisa kita lihat perbandingannya. Jadi kita harus membandingkan antar periode supaya bisa kelihatan strukturnya seperti apa. Mungkin saya akan menunjukkan sedikit contoh. Oke, jadi mungkin saya akan memberikan sedikit contoh. Kalau misalkan kita punya beberapa tabel IRIO. Nah, di sini saya menggunakan contoh IRIO 2005, 2010, dan 2015. Nah, di sini kita bisa melihat kalau memang coefficient of interdependence dari Jawa, Bali ke Maluku Papua itu emang relatif rendah. Tapi hal yang bisa kita lihat dari sini itu adalah seperti ini. Kalau kita bandingkan dari coefficient of interdependence antar pulau, itu angka tersebut akan menunjukkan kecenderungan berkurang. Jadi sebenarnya ada proses pembangunan ekonomi di 3 periode ini dari 2005 sampai 2015 karena semakin tahunnya ya semakin baru tahunnya, jadi semakin menuju tahun 2015 banyak pembangunan dan ketergantungan dari pulau di daerah timur Indonesia itu tidak sebesar seperti dulu sebelum banyak pembangunan. Dan ini juga menjadi tanda dari dependensi yang lebih rendah. Jadi mereka bisa lebih banyak memproduksi barang dan jasanya secara domestik atau hanya di dalam wilayah mereka sendiri. Nah, seperti yang kita lihat juga ini ada apa tadi coefficient of interdependence within satu pulau. Di sini untuk yang daerah timur Indonesia itu juga semakin tinggi. Jadi interdependence antara sektor di Maluku Papua itu juga meningkat seiring berjalannya waktu karena mereka bisa mulai produksi sendiri. Dan kalau untuk Jawa itu turun terus naik dan ya sebenarnya ini agak apa ya agak relatif cukup agak relatif fluktuatif untuk Jawa Bali. Nah, oke, kita balik lagi ke sheet yang sebelumnya. Sorry. Nah, sudah kita menghitung analisis tadi dan terutama untuk menghitung coefficient of interdependence dan juga multiplier ratio, memang analisis ini juga bukan analisis yang standalone. Again, tadi juga untuk analisis IRIO ini tidak serta-merta menjadi alat ukur tunggal. Jadi kita juga bisa menggunakan metode lainnya dan juga IRIO ini juga bisa kita bandingkan antar waktu, jadi dinamis gitu, buat melihat perbedaan struktur pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya mungkin jadinya balik ke yang sini dulu. Nah, untuk multiplier rasionya itu ketika kita melihat rasio yang multipliernya tadi lebih besar daripada 1 dibandingkan jika kita bagi dengan yang multipliernya kurang dari 1, itu kita bisa melihat kalau sebenarnya ya along the way tetap Pulau Jawa itu memiliki benefit dari backward linkage yang lebih tinggi dibandingkan dengan pulau di daerah timur.
Tapi sebenarnya juga sempat ada semacam pengurangan dari 2010 ke 2005 karena tadi cukup banyak pembangunan ekonomi yang terjadi di Nusa Tenggara Maluku dan